Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuriel Wahyuni dengan NIM 211041117 akan mempresentasikan hasil tugas kasus molekular docking dengan mata kuliah pemodelan kimia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Erna Syafridayanti. Adapun ligan yang digunakan yaitu ligan ifosidenib dengan nomor PubChem CID 71657455 dan protein yang digunakan dengan protein PDB ID-nya yaitu 1T09. Pada ligan yang digunakan yaitu ifosidenib dengan rumus molekul C28H22ClF3 N6O3 yang merupakan ligan karboksamida tersier yang dihasilkan dari kondensasi formal bungkus karboksil dari cyanopyridin, uh, oksopirolidina 2, asam karboksilat dengan bungkus amino sekunder asetamida. Ligan ini dapat digunakan untuk pengobatan leukemia mieloid akut. Ligan ini ligan ifosidenib ini dapat digunakan untuk mutasi pada isositrat dehidrogenase. Isositrat dehidrogenase ini merupakan enzim yang sering bermutasi dan diekspresikan secara berlebihan pada beberapa kanker yang menyebabkan pertumbuhan dan proliferasi sel yang tidak normal, sehingga menyebabkan penyakit leukemia mieloid akut. Penyakit leukemia mieloid akut merupakan uh, penyakit kanker langka yang mempengaruhi sumsum tulang dan darah pada manusia. Biasanya terjadi karena gen atau kromosom pada tubuh bermutasi atau berubah. Biasanya penyakit leukemia mieloid akut ini terjadi pada dewasa usia 60 tahun ke atas. Namun pada akhir-akhir ini juga terjadi pada dewasa muda dan anak-anak. Penyakit leukemia mieloid akut ini dapat diobati dengan kemoterapi, radioterapi, transplantasi sumsum tulang, namun juga mengakibatkan kematian. Uh, peneliti menggunakan peneliti menggunakan molecular docking dengan ligan dan protein target untuk uh, menemukan pengobatan pada leukemia mieloid akut ini. Adapun latar belakang protein yang digunakan yaitu dengan nomor PDB-ID-nya 1T09 yang merupakan crystal structure of human cytosolic and adipose dependent isocitrate dehydrogenase pada kompleks NADP yang merupakan dengan fungsi proteinnya yaitu struktur dehydrogenase isocitrate yang memberikan tentang interaksi yang terjadi dengan sitosol manusia NADP+. Selain itu juga digunakan sebagai alternatif pada penyakit leukemia mieloid akut yang bermutasi dengan isositrat dehidrogenase. Alasan digunakan sebagai protein target karena dapat digunakan sebagai target inhibitor seperti pada ligan ifosidenib yang dapat menghambat aktivitas mutasi isositrat dehidrogenase 1 atau IDH1. Pentingnya dilakukan redocking sebelum docking dengan ligan alami. Dapat diketahui bahwasanya redocking merupakan proses mengulang simulasi docking pada kompleks protein ligan yang sudah diketahui struktur ikatannya. Alasan digunakan redocking sebelum docking yaitu yang pertama itu validasi metode dan parameter. Yang kedua itu optimasi protokol yang memungkinkan penyesuaian dan optimasi protokol docking seperti ukuran grid, energi cut-off, dan konformasi fleksibilitas ligan atau reseptor. Hasil yang digunakan dapat menunjukkan bahwasannya protokol tersebut cukup baik untuk digunakan eksperimen molekular docking selanjutnya. Berikut merupakan proses redocking. Dengan yang pertama melakukan preference set, lalu di read molekul ditambahkan reseptor, kemudian di water di selanjutnya yaitu hidrogen,
dengan polar only dan dilakukan non-polar, kemudian charge at Coleman charge, kemudian di set reseptor dan disimpan reseptor dalam format PDB-QT. Kemudian ditambahkan ligan, lalu disimpan ligan dalam format PDB-QT. Kemudian dilakukan grid box dengan center on ligan dan diatur number of point pada sumbu X, Y, dan Z dengan spacing 1 Armstrong. Kemudian disimpan grid dalam format grid. Kemudian dilakukan config. Kemudian selanjutnya itu dilakukan run autodocina dan dilakukan sampai selesai. Selanjutnya dilakukan docking. Dengan proses docking sama dengan proses redocking, namun pada docking dilakukan reseptor dengan ligan uji 1T09. Lalu dilakukan set map types ligannya dan dipilih ligan uji sebagai select ligan. Lalu dilakukan docking dengan disimpan VINA config-nya dan ditambahkan pada teks VINA config yaitu log sama dengan auto datadoc ligan dan house dependence sama dengan 16. Lalu dilakukan run autodoc VINA dan ditunggu sampai running selesai. Berikut hasil scoring pada docking, di mana pada ligan alami itu dapatkan min 9,2 kilokalori per mol afinitasnya, sedangkan pada ligan uji ligan 1T09 dapatkan afinitas min 8,1. Berdasarkan hasil scoring dapat disimpulkan bahwasanya afinitas mengacu pada interaksi antara ligan dan protein target yang dinyatakan sebagai bonding energi. Apabila nilai pengikatan semakin negatif, maka dapat dinyatakan ligan mengikat lebih erat pada situs aktif protein. Berikut visualisasi interaksi ligan dengan asam amino di primol. Berikut visualisasi interaksi protein ligan dengan niklot. Adapun jenis interaksi yang dihasilkan antara protein dan hubungannya dengan afinitas pengikatan, yaitu pada redocking dapatkan satu ikatan hidrogen dan satu kontak hidrofobik, sedangkan pada docking dapatkan satu ikatan hidrogen dan dua kontak hidrofobik. Sedangkan docking skornya itu min 9,2 kilokalori per mol dan pada docking min 8,1 kilokalori per mol. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya redocking dan docking sama-sama menghasilkan interaksi hidrogen dan kontak hidrofobik. Interaksi hidrogen dan kontak hidrofobik dapat meningkatkan stabilitas kompleks. Dalam hal ini, afinitas pengikatan yang lebih tinggi ditunjukkan pada interaksi redocking reseptor ligan alami dengan docking score min 9,2 kilokalori per mol. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.